Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Kabahar Kapolri Komjen Pol M. Fadil Imran memimpin jalannya upacara serah terima jabatan Kakorpol Airut Bahar Kapolri yang baru pada 9 April 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kabahar Kapolri Komjen Pol M. Fadil Imran memimpin pelaksanaan upacara serah terima jabatan kepada Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara periode 2025 di Mako Korpol Airut Bahar Kapolri. Upacara ini dilaksanakan pada Rabu pagi 9 April 2025. Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara sebelumnya, yaitu Irjen Pol Yasin Kosasih, menyerahkan jabatannya kepada Irjen Pol Raden Firdaus Kurniawan. Hal ini dilakukan secara simbolis dengan penyerahan panji-panji atau patakan Nityaca Samapta dari Irjen Pol Yasin Kosasih kepada Kabahar Kapolri Komjen Pol M. Fadil Imran yang kemudian diserahkan kepada Irjen Pol Raden Firdaus Kurniawan. Upacara serah terima jabatan ini juga turut dihadiri oleh seluruh personel Korpol Airut Bahar Kapolri. Para tamu undangan yang saya hormati dan peserta upacara yang saya cintai dan banggakan, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Irjen Pol M. Yasin Kosasih, SIK, MSI, MTR, Opsla, selaku Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara yang lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengorbanan, serta kerja kerasnya selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan telah melakukan upaya penguatan dan pengembangan organisasi dengan cara yang sangat strategis, baik bidang operasional maupun program inovasi. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Nyumi Yasin yang telah menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dengan selalu mendampingi dan mendorong serta mendukung suami dalam melaksanakan tugas selama berada di Korpol Airut Bahar Kapolri. Selamat bertugas di tempat yang baru di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irjen Pol Yasin Kosasih telah mengemban jabatan sebagai Kakorpol Airut Bahar Kapolri sejak Desember 2023. Sedangkan Irjen Pol Raden Firdaus Kurniawan sebelumnya menjabat sebagai staf ahli sosial dan budaya Kapolri sejak 2024 lalu dan pernah menjadi Dirpol Airut Polda Metro Jaya pada 2022 hingga 2023. Keduanya juga merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Saya, Inspektur Jenderal Muhammad Yasin Kosasih, telah menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan kepada pengganti saya, Inspektur Jenderal Polisi Raden Firdaus Kurniawan. Untuk selanjutnya, beliau nanti mulai hari ini akan melanjutkan tugas-tugas yang sudah saya laksanakan selama ini. Mungkin ada titipan PR nggak sih? Mungkin kemarin ada yang belum, sudah mau selesai tapi belum, mungkin ada beberapa isu nggak sih? Ya, jadi isunya masih sama ya. Jadi artinya kejahatan-kejahatan yang terjadi di perairan saya sudah sampaikan ke beliau kemarin pada saat laporan kesatuan bahwa ancaman ataupun kejahatan-kejahatan baik transnational crime yang berada di perbatasan maupun kejahatan tradisional ya yang masih terjadi. Tentu nanti saya yakin Pak Firdaus yang pernah berpengalaman juga pada waktu itu beberapa tahun lalu menjabat sebagai Direktur Pol Air Polda Metro Jaya. Saya yakin beliau akan melanjutkan apa-apa yang sudah saya sampaikan kemarin dalam laporan kesatuan. Usai rangkaian upacara serah terima jabatan, kegiatan dilanjut dengan prosesi halal bihalal dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dari Jakarta, Atianuma Willy Amanda, Polri TV. Kapolresta Tidore AKBP Heru Budi Harto memimpin apel pagi dalam rangka jam pimpinan yang dilaksanakan di lapangan apel Polresta Tidore. Dalam arahannya, Kapolresta menekankan pentingnya menjaga kebersihan markas komando serta kesiapan personil baik dari segi sikap, tampang, kedisiplinan maupun profesionalisme personel Polri.
Kapolresta Tidore mengingatkan bahwa seluruh jajaran harus selalu siap siaga dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolresta Tidore juga menyampaikan arahan dari Kapolda Maluku Utara yang menegaskan bahwa tidak boleh ada personil Polresta Tidore yang melakukan pelanggaran berat. Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan acara halal bihalal antara Kapolresta dan personil Polresta Tidore dalam suasana penuh kekeluargaan dan keakraban. Dengan semangat Idul Fitri 1446 Hijriah, Kapolresta Tidore berharap seluruh personil dapat kembali menjalankan tugas dengan semangat baru, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah hukum Polresta Tidore. Dari tim Humas Polresta Tidore Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Kebersamaan terasa hangat di Balai Kota Among Tani saat pemerintah Kota Batu menggelar halal bihalal penuh semangat dan harmoni. Kapolres Batu AKBP Andi Yuda Pranata bersama Ketua Bayangkari Cabang Batu yang juga turut hadir. Kapolres Batu bersinergi bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas dan masyarakat Kota Batu. Acara halal bihalal ini dimeriahkan dengan musisi lokal, tari sufi, dan sajian kuliner gratis. Suasana makin akrab dan penuh sukacita. Polri siap bersinergi menjaga kondusivitas dan mendukung pembangunan untuk Kota Batu yang lebih sejahtera. Kapolres Batu turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan halal bihalal ini. Menurutnya, halal bihalal menjadi wadah yang baik untuk memperkuat hubungan silaturahmi antara kepolisian dan berbagai elemen pemerintahan serta masyarakat Kota Batu. Polres Batu akan terus mendukung program-program pemerintah daerah dan berkomitmen menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif demi kenyamanan dan keamanan masyarakat. Dari tim Humas Polres Batu Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Aksi heroik ditunjukkan oleh Kapolsek Cilengsi Polres Bogor saat mengawal ambulans membawa pasien darurat menuju rumah sakit. Ambulans terjebak kemacetan sepanjang 3 km akibat kecelakaan truk tronton hingga menutup jalan. Ambulans yang membawa pasien darurat terjebak dalam kemacetan panjang hampir 3 km akibat kecelakaan truk tronton bermuatan sampah. Di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, tepatnya di tikungan Jambrong, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi heroik Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison memberikan bantuan pengawalan menggunakan sepeda motor, membuka jalur darurat melewati jalur berlawanan untuk menembus kemacetan yang cukup parah. Lantaran badan truk tronton serta muatan sampah menutupi badan jalan. Polisi pun segera mengawal ambulan tersebut ke Rumah Sakit Abdul Razak Cilengsi agar pasien darurat segera sampai dan terselamatkan. Peristiwa kecelakaan truk tronton bermuatan sampah itu berawal saat melaju dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, hendak membuang muatan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah Bantar Gebang, Bekasi. Akibat kecelakaan itu, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke arah Jonggol mengalami kemacetan cukup panjang sekitar 3 km. Ini memang lokasi ini rawan terjadi kecelakaan. Kami berupaya sudah memasang lampu dan tanda yang memang ternyata jalanan cukup miring dan muatan tidak stabil sehingga terbalik, memakan bahu jalan. Jadi evakuasi kurang lebih sekitar 3 jam, menurunkan 3 beko. Dalam proses panjang ini kurang lebih macet sekitar 3 km. Ada beberapa warga yang menggunakan ambulan, kita sudah layani, kita lewatkan jalan sebelah kanan, dikawal dari mulai pintu kota wisata sampai ke Rumah Sakit Tamrin. 2 kendaraan berat tersebut, 2 ambulan tersebut kita sampai dengan lokasi dengan aman. Alhamdulillah saat ini selesai evakuasi, akan kita lanjutkan dengan penyemprotan disinfektan oleh pemadam kebakaran. Kondisi jalan licin dan miring. Kalau kita lihat dari truk memang tidak layak untuk digunakan. Karena begitu kami evakuasi tadi lihat, itu semua bodinya sudah terlepas. Sehingga perlu ada kontrol dari pihak terkait dengan pengangkutan sampah, terutama
kendaraan yang digunakan. Sementara itu, petugas sempat kesulitan saat mengevakuasi truk tronton tersebut lantaran beban yang cukup berat. Usai berjibaku selama 3 jam lebih, truk tronton yang terguling berhasil dievakuasi dengan menggunakan derek serta dibantu truk lainnya. Dari Humas Polres Bogor, Polda Jawa Barat, melaporkan untuk Polri TV. Wakapolres Kerinci Kompol Sampai Nababan memimpin langsung apel pagi di Mako Polres Kerinci. Pada apel pagi ini digelar sebagai tindak lanjut pasca libur panjang Idul Fitri. Pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan cuti bersama, Wakapolres Kerinci Kompol Sampai Nababan memimpin langsung apel pagi di halaman Mako Polres Kerinci. Apel pagi ini digelar sebagai tindak lanjut pasca libur panjang Idul Fitri. Wakapolres dalam sambutannya mengingatkan akan pentingnya kedisiplinan dan meminta kepada seluruh personil untuk segera kembali fokus pada tugas masing-masing. Lebih lanjut, Kompol Sampai Nababan memberikan penekanan keras terkait kehadiran anggota. Beliau mengatakan bahwa Polres Kerinci tidak akan memberikan toleransi bagi anggotanya yang tidak masuk kerja pasca libur Idul Fitri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku akan diterapkan bagi anggota yang melanggar. Seperti diketahui, libur Idul Fitri hampir 2 pekan sudah usai pada Rabu 9 April 2025. Seluruh instansi pemerintah, swasta maupun sekolah sudah kembali berjalan dengan normal. Dari Humas Polres Kerinci, Polda Jambi melaporkan untuk Polri TV. Wujud nyata kepedulian kepada sesama kembali ditunjukkan oleh personil Satuan Brimopolda Sumut melalui kegiatan bakti sosial dalam program Minggu Kasih yang dilaksanakan di berbagai titik di wilayah Kota Medan dan sekitarnya pada Minggu 6 April 2025. Kegiatan ini dipimpin oleh Kasubsi Riksa Seksi Provosat Brimopolda Sumatera Utara, Ibtu Ramlan Nainggolan, yang turut serta turun langsung ke lapangan bersama personel, menyambangi warga dan menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Lokasi kegiatan berlangsung di beberapa titik, di antaranya di Jalan Krakatau ujung Kecamatan Medan Timur, Jalan Perbatasan dan Jalan Metal Raya Kecamatan Medan Deli, dan Jalan Cemara Asri Kecamatan Percut Seituan. Dalam pelaksanaannya, pembagian sembako tersebut menyasar warga yang mengalami kesulitan ekonomi sebagai bentuk empati dan kehadiran kepolisian di tengah masyarakat. Bukan hanya dalam pengamanan, tetapi juga dalam bentuk kepedulian sosial. Masyarakat yang menerima bantuan tampak senang dan memberikan ucapan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Brimopolda Sumut. Kegiatan ini juga mendapat respon positif dari masyarakat karena dinilai mampu membangun kepercayaan serta kedekatan antara masyarakat dan aparat kepolisian. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.